Selamat malam Bapak. Eh, Perkenalkan, nama saya Maris Lodahrabi, NIM 1703025, kelas A semester 7, Dokter, dosen wali Dr. Hotlif Anope MA. Buku 12 Sosiologi Terapan. Di dalam buku ini menjelaskan tentang masyarakat informasi global. Buku ini dianggap sebagai kumpulan ide-ide baru, aplikasi-aplikasi teknologi terkini, dan pengalaman-pengalaman dalam pengembangan dan pengoperasian dalam informasi global. Ini akan secara signifikan berkontribusi pada komunitas akademis, penelitian, dan bisnis perusahaan. Dengan mensurvei literatur di bidang terkait, sebagian besar diskusi difokuskan pada isu-isu manajemen dalam mengembangkan dan menerapkan sistem informasi global dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi informasi terbaru seperti agen cerdas, sistem pendukung keputusan dinamis, dan teknologi seluler dapat dimulai dan dimasukkan ke dalam sistem dan informasi global. Buku ini juga akan membahas arsitektur rantai pasokan terintegrasi dalam operasi bisnis global, perbaikan proses apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem informasi global, dan bagaimana organisasi menangani pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai sumber informasi secara global. Buku ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman tingkat tinggi tentang pengelolaan dan penerapan teknologi informasi terkini untuk pengoperasian sistem informasi global. Dalam buku ini, kami secara khusus tertarik untuk bertukar konsep, ide baru, hasil penelitian, pengalaman, dan isu-isu terkait hal yang dapat berkontribusi karena akademis dan juga bermanfaat bagi komunitas bisnis korporat. Nah, di dalam bab 1 menjelaskan evolusi dan indikator utama masyarakat informasi yang dipicu oleh gelombang informasi dalam 25 tahun terakhir. Beberapa aspek masyarakat informasi akan ditinjau dan jalur perkembangan akan ditentukan. Perkembangan pesat ekonomi global bertumpu pada teknologi komunikasi informasi TIK yang didukung oleh masyarakat informasi. Bergantung pada tingkat yang berbeda dari perkembangan TIK nasional, TIK kompleksitas, dan pengaruh yang berbeda tersirat pada ekonomi global. Oleh karena itu sangat penting untuk mengenali berbagai fase perkembangan, solusi, dan konsekuensi internal dan eksternal dari masyarakat informasi. Bab 2 menjelaskan tentang menyoroti masalah inefisiensi sistem bisnis klasik di era perubahan dinamis lingkungan bisnis global. Dengan menganalisis model bisnis pada level konseptual, terbukti bahwa struktur bisnis dalam sistem bisnis klasik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan pelaksanaan proses bisnis. Penulis menyimpulkan bahwa proses rekayasa ulang sistem bisnis tunggal bukanlah jawaban yang pasti dalam lingkungan bisnis global. Perusahaan selalu terjadi. Efisiensi proses bisnis dapat dipertahankan ditingkatkan dalam jangka panjang hanya dengan adaptasi struktur yang konstan namun mudah. Hal ini dimungkinkan dengan pengenalan struktur organisasi tanpa hierarki dan mekanisme adaptasi dinamis dan struktur ke proses bisnis. Model organisasi proses dijelaskan dalam bab ini. Sedangkan bab 3 menjelaskan tentang membahas risiko yang terkait dengan proses transformasi organisasi menuju globalisasi. Bab ini bertujuan untuk memberikan organisasi yang sedang mempertimbangkan perpindahan ke globalisasi dengan pemahaman yang jelas tentang seluruh proses transformasi dan semua masyarakat untuk transisi yang sukses. Penjelasan lengkap tentang apa yang terlibat dalam proses globalisasi ada di awal bab, diikuti dengan penyelidikan komprehensif tentang faktor-faktor kunci sukses yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Selain itu, bab ini membahas beberapa masalah umum yang mungkin dihadapi manajemen dan pekerja selama proses globalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi-informasi global yang rinci baik kepada manajer maupun peneliti untuk digunakan sebagai
sebagai pedoman globalisasi. Bab 4 menjelaskan tentang menyelidiki salah satu hambatan utama pemanfaatan evolusi cepat teknologi komunikasi informasi melalui aliansi global, masalah lintas budaya. Sementara teknologi membuat batas-batas geografis menjadi berlebihan, teknologi memperbesar jurang dalam sistem nilai sosial budaya dari mitra aliansi berbeda secara fisik. Bab 5 menjelaskan tentang membahas tentang konsep dan karakteristik metode pendukung keputusan dan menunjukkan kesenjangan antara pembuat keputusan dan teknik sistem pendukung keputusan. Ini mengkaji pengalaman pemerintah Mesir dalam membangun infrastruktur informasinya untuk membantu mengembangkan proses pengambilan keputusan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat administrasi publik lokal. Bab 6 menjelaskan tentang mengusulkan kerangka kerja untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi global. Kerangka kerja ini memungkinkan data diambil dan dianalisis secara dinamis dengan bantuan teknologi. Bab 7 didedikasikan untuk aspek manajerial, organisasi, dan teknologi utama dari pengembangan gudang data di lingkungan informasi global ketika sumber informasi eksternal yang berbeda tersedia dan berpotensi memiliki nilai untuk dukungan keputusan dan analisis manajerial. Bab 8 menjelaskan untuk aspek manajerial, organisasi, dan teknologi utama ketika sumber informasi eksternal yang berbeda tersedia dan berpotensi memiliki nilai untuk dukungan keputusan dan analisis manajerial. Ini merangkum manfaat utama yang tersedia untuk bisnis jika mereka memutuskan untuk mengintegrasikan informasi dari sumber eksternal ke gudang data mereka. Bab 9 membahas konsep perusahaan atau mobilitas organisasi. Para penulis meneliti bagaimana mobilitas dalam bisnis dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan keberlanjutan. Aplikasi industri potensial untuk teknologi seluler dibahas. Penulis mempelajari lebih lanjut dengan menjelajahi area pertumbuhan teknologi seluler dan menguraikan faktor kunci keberhasilan bagi para pemangku kepentingan di arena teknologi seluler. Bab 10 meninjau komponen bisnis dan perspektif pengadaan untuk mengeksplorasi proposisi nilai kunci dan praktik bisnis dalam industri otomotif global. Menggunakan studi kasus eksplorasi industri otomotif, pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi proposisi nilai sebenarnya dari bisnis elektronik diidentifikasi, termasuk pengadaan elektronik, pemrosesan pesanan katalog elektronik, lelang elektronik, dan kapasitas elektronik sistem. Bab yang terakhir menjelaskan tentang membahas bagaimana globalisasi dalam domain penerbitan dicapai melalui sistem informasi dan komunikasi global. Sistem informasi global atau GIS memungkinkan tidak hanya integrasi aplikasi dalam organisasi, tetapi juga memungkinkan konektivitas yang luas antara aplikasi di berbagai platform dan domain perangkat lunak baik di dalam maupun di luar organisasi. Konektivitas yang tepat waktu ini telah menciptakan peluang luar biasa bagi industri penerbitan semakin tergantung pada sepersekian. Mungkin hanya ini saja saya bisa jelaskan tentang masyarakat informasi global yang menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi global yang ada dalam buku ini. Saya menjelaskan dari bab 1 sampai dengan bab 10 yang berkaitan dengan masyarakat informasi global tertentu. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang nyambung, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.